Saya Amrus Ramadan, profesi saya sebagai singer-songwriter dan steel gitaris. Single You Don't Need ini memang sengaja dirilis tuh persis di tanggal 22 Desember 2021 kemarin. Cerita dari si lagu kan ini sebenarnya curhatan pribadi sih, mengenai betapa saya sebenarnya tiap hari kangen terus rindu berat sama orang tua ya, terutama sama ibu gitu. Ya alhamdulillah ibu masih ada sekarang. Ketika perjalanan hidup mengharuskan bahwa saya berbeda jarak waktu, tinggal jauh gitu kan, berbeda pulau, terus kemudian akhirnya berkarir dan memang nggak bisa setiap hari mudah untuk ketemu itu. Rasa rindu setiap hari itu akhirnya coba saya tuangkan ke dalam cerita. Dan kemudian kenapa enggak saya buatkan ini kan khusus untuk ibu gitu. Jadi lagu ini memang sebenarnya saya dedikasikan buat ibu saya, dan cerita di baliknya adalah mengenai betapa saya sangat sayang sama ibu dan rindu ya setiap hari pengen bisa ketemu sama ibu gitu. Tadinya tuh mengalir saja, jadi saya tidak berpikir dan punya harapan expect lebih lah ya dari apa yang saya buat. Cuma yang pasti mudah-mudahan ini bisa relate ke banyak sahabat-sahabat lah yang mendengarkan. Terus kemudian juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga, memotivasi juga bahwa apapun keterbatasan kita, ya berbeda kondisi ya, bahwa mungkin kita belum bisa memberi banyak buat orang tua, terutama buat ibu, tapi kondisi keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap harus maksimal niatkan yang terbaik untuk ibu gitu ya. Karena seperti di lirik lagu You Don't Need juga saya coba sampaikan bahwa ya seorang ibu sebenarnya udah nggak perlu lagi bilang bahwa dia care atau misalnya sangat sayang sama anaknya, karena sebenarnya itu udah bisa kita rasain sebagai anak ya. Kita tumbuh besar diurus segala macam sampai akhirnya perjalanan karir bisa nyampe ke titik tertentu, itu juga semua berkat support dari orang tua, terutama dari ibu, betapa sayangnya ibu dengan kita, dan yang pasti dari doa ibu sih. Iya, sebenarnya saya tumbuh besar di industri musik Indonesia itu sebagai session player sih sebenarnya. Masuk sebagai, ya awalnya ada beberapa sahabat host di TV itu kan memegang satu acara musik tertentu, terus kemudian saya support. Habis itu terbuka pintu, banyak lah saya kenal dengan Tantowi Yahya, terus kemudian sampai sekarang masih support dan sebagai bagian dari bandnya beliau, mengisi rekaman di banyak lagunya beliau juga. Terus kemudian Bang Sandi Sondoro sampai sekarang masih sebagai session playernya juga, support banyak. Perjalanan ini yang sebenarnya sih buat saya yang tadinya sebagai session player spesialisnya steel gitar itu, tapi juga sebenarnya dari dulu suka nyanyi sih, suka nyanyi dan nulis lagu. Seperti ada sekitar berapa tahun yang lalu saya punya pengalaman waktu masih punya format band, itu juga sempat lagu saya judulnya Aku Pergi itu dipakai buat soundtrack film Putih Abu-Abu dan Sepatu Cats. Pada saat itu Arumi Baksin jadi ini nyanyi bintang utamanya. Untuk nyanyi, karena kebetulan saya memang tumbuh besar di komunitas terutama country dan blues gitu ya. Jadi mungkin scene musik ini yang tidak terlalu masuk dengan jenis musik yang populer yang sekarang gitu. Terus kemudian juga sebagai steel gitar saya tetap merasa bahwa sampai sekarang bisa jadi kan trennya tuh masih belum ada ya dan belum naik gitu. Tapi di balik itu juga bahwa sebagai steel gitaris saya merasa bahwa alat ini, instrumen ini sebenarnya bisa adjust ke musik manapun juga, sampai akhirnya saya ya itu tadi masuk ke komunitas dengan berbagai genre. Dan alhamdulillah dapat jalan dan dikenal sama banyak pelaku-pelaku industri musik yang cukup inilah ya, punya nama gitu. Seperti kesempatan rekamannya selain dengan Tantowi Yahya, kerjasama dulu sama almarhum Bung Glenn berapa kali main di konser solo beliau. Terus kemudian mengisi rekaman juga di Virgo, Neva Celia, Naif, Kotak Band, Mas Baim. Banyak nama lah yang alhamdulillah itu juga jadi pembelajaran. Nah di situ juga menambah rasa percaya diri saya bahwa ada momen mungkin suatu saat saya akan jalan sebagai
as a singer and songwriter. Brandnya adalah Ambrus dan steel guitar itu. Jadi kemudian beberapa lagu saya coba bikin untuk mengarah ke sana, dan alhamdulillah lagu ini yang tadi niatnya sebenarnya nggak berlebihan lah ya, karena ini sebenarnya curhatan pribadi saya betapa merindu sama ibu. Itu Gayung Bersambut direspon baik sama Bass Beat Music Management yang kemudian sekarang juga saya bekerja sama dengan Bass Beat Music. Mereka yang memanage saya gitu kan, dalam bantu banyak termasuk publish lagu ini. Kita rilis di tanggal 22 Desember 2021 kemarin, dan ini seperti memastikan bahwa saya akan jalan juga sebagai soloist, di mana saya akan membawakan lagu-lagu saya dengan karakter saya sendiri, mengarrange semuanya tuh dengan benar-benar dengan apa yang saya mau, warna yang saya ingini gitu kan. Dan itu buat saya sih seperti a new journey lah, petualangan baru, bahwa ini akan jadi seru dan menyenangkan sekali bisa perform dan bisa membawakan apa yang memang ada di suara hati kita, dan kemudian mendeliver ke audiens itu dengan asli karakter kita apa adanya. Dan itu yang buat saya sih poin utamanya sih sebenarnya. Saya pikir sih tetap di perform dan menampilkan yang terbaik. Cuma bedanya adalah kalau saya pribadi merasakan bahwa kita perlu energi lebih sih, karena ada yang harus kita sampaikan, seperti yang tadi saya bilang bahwa apa yang kita tulis di dalam lagu, terus kemudian cerita apa yang ingin kita sampaikan tuh butuh treatment yang sangat baik supaya itu bisa terdeliver dan nyampe ke audiens ya, nggak cuma terdengar tapi bisa dirasakan juga oleh. Nah itu yang menurut saya sih kita benar-benar harus jujur, terus karakternya juga harus kuat, terus kemudian ada yang tadi saya bilang treatment lah ya, atau kita butuh teknik yang bagus untuk menyampaikan itu. Dan saya pikir sih ini adalah masih jalan sebagai proses belajar sih. Saya punya banyak guru ya, termasuk Tanto Wiyaya, Bang Sandi Sondoro, itu semua guru saya yang saya banyak belajar dari mereka sih. Dan sebagai soloist juga yang pastinya banyak hal yang ingin disampaikan, bisa lebih leluasa untuk menyampaikan banyak hal yang kita rasakan kepada audiens. Banyak sih musisi yang soleh lah, maksudnya teman-teman yang ini gitu. Ini kayak saya harus punya statement sendiri bahwa saya berpikir apapun scene musiknya ya. Kadang-kadang kan ada teman-teman juga main musik macam-macam lah ya, ada country, blues, atau rock and roll, atau apalah, punk segala macam itu. Musik as a music lah. Dan buat saya musik bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, di balik semua perjalanan karir lah, pengalaman apa segala macam, terus kemudian memang sekarang saya punya mengemban bagaimana mendeliver lagu-lagu pribadi ke orang lain. Kenapa enggak kalau misalnya kita membuat lagu-lagu yang memang bisa menginspirasi orang atau bahkan lebih memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Mungkin dari situ yang akhirnya kerasa ya sama lingkungan gitu loh, yang bisa dibilang akhirnya punya interpretasi bahwa Ambrus adalah seorang bluesman seolah ya, karena tumbuhnya juga di komunitas blues itu. Cuma saya pikir sih untuk menjadi soleh, apapun profesinya lah ya, nggak mesti harus di musik kita harus jalan dengan memberikan yang terbaik, tapi untuk menjadi soleh saya pikir sih sangat baik ya untuk bisa menginspirasi banyak orang juga ya ambil belajar terus kemudian berbagi lah. Ini adalah jembatan terbaik saya untuk menyampaikan yang mungkin bisa lebih jauh ya, karena ketika kita bisa menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik atau di luar dari ekspektasi kita, tiba-tiba lagu kita bisa memberi inspirasi ke orang dan merubah menjadi baik, itu juga kan lebih penting ya daripada sekedar bahwa lagu kita disukai sama banyak orang. Karena sebenarnya sih untuk menjadi, kebetulan saya juga kan tumbuh besar di lingkungan di luar musik kan, saya belajar banyak mengenai desain dan seni rupa gitu. Karena kebetulan saya juga ilustrator dan pernah mengajar di fakultas desain ya.
Ya saya nggak tahu untuk personal yang lain, cuma saya punya statement bahwa untuk menjadi unik, untuk menjadi keren itu sebenarnya tidak sulit sebenarnya sih. Untuk menjadi nyentrik itu nggak sulit gitu. Mungkin itu juga yang tadi nyerempet bahwa di bluesman soalnya gitu ya. Gara-gara kita main di blues terus kemudian orang lihat ini ya sama-sama belajar lah sih, sama-sama belajar ya. Nah, cuma saya lihat anak-anak milenial lah ya bisa dibilang bahwa mereka bisa belajar cepat itu dari media yang ada. Dapat akses informasi mengenai perkembangan musik dunia tuh bisa dari situ. Sampai ketika membuat karya itu buat nyampe ke audiens tuh sebenarnya mudah banget sekarang. Jadi intinya saya lihat sih ketika kita memang bisa membuat karya yang baik, bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian maksimal di situ pasti akan menemukan tempat di audiens kita gitu. Apapun genrenya, apapun bentuk kemasannya, selama itu memang kita lakukan maksimal. Apalagi kalau memang ketika membuat materi lagu lah ya misalnya, itu kita niatkan mengenai hal tertentu yang memang kita ingin, mudah-mudahan bisa yang kayak tadi tuh, siapa tahu merubah orang jadi lebih baik gitu kan, atau misalnya memotivasi orang. Itu saya pikir sih akan menemukan jalannya sendiri setiap lagu itu dan sampai ke yang memang kita tuju ya, audiens yang memang kita tuju. Amin, doakan semoga ya. Kita mulai dari single dulu lah sih, tapi saya sambil belajar juga. Ya mungkin setelah You Don't Need, kebanyakan teman-teman bilang bahwa ini sangat country atau berat banget folknya gitu kan. Ini folk country banget nih. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di single berikutnya lagi saya akan explore dan mudah-mudahan bisa ngasih surprise. Saya punya mimpi sebenarnya sih ingin kolaborasi dengan Om Iwan Fals. Dengan Om Iwan tuh salah satu cita-cita saya sih sebenarnya, pengen banget Om Iwan kalau dengar suatu saat. Ada sesuatu yang emang seru sih yang saya lihat selama ini. Saya mempelajari karya beliau ya dengan berbeda masa lah, misalnya dari awal yang sangat country banget, kritis, terus kemudian saya sempat dengar juga kemarin di jalan, kita dengerin sama teman-teman di mobil ketika musiknya di range sama Om Ian Antono. Itu era-era musik yang tetap kritis tapi musiknya jadi lebih modern atau misalnya lebih ini, terus kemudian sampai era sekarang ya yang sepertinya beliau nggak perlu instrumen yang bunyi, cuma nyanyi doang pakai suaranya aja tuh itu amazing sih. Om Iwan tuh sesuatu yang amazing ya buat Indonesia kalau buat saya sih, dan sepertinya saya membayangkan dan bermimpi bahwa suatu saat bisa bunyiin steel gitar di salah satu lagunya itu udah luar biasa buat saya sih. Luar biasa ya, amazed banget sih. Sebenarnya nggak usah sampai ke lagu saya dibawain sama beliau, saya bisa bunyiin steel gitar saya terekam satu frame dengan suara seorang Iwan Fals itu juga udah alhamdulillah banget sih, saya bersyukur banget itu. Nggak tahu, mudah-mudahan kesampaian. Kebetulan saya tumbuh besar tuh memang dengan instrumen ini, dan ini juga menjadi main instrumen yang ya bisa dibilang spesialis saya, bahwa memang saya pemain steel gitar gitu, profesional. Dan ini steel gitar jenisnya lap steel gitar. Ini sengaja saya desain bentuknya seperti ini, terus kemudian dengan skala seperti ini tuh. Dan alhamdulillah kesampaian juga, ini sebenarnya bagian dari mimpi saya juga bahwa saya bisa bikin steel gitar, produce sendiri dengan brand, ada brand nama saya sendiri juga di sini. Jadi produk ini memang saya dedikasikan, dulu ada nama besar George De Freitas, pemain steel gitar Indonesia asli yang masuk Hall of Fame Amerika. Itu salah satu pemain steel gitar terbaik dunia, diakui oleh dunia sebagai pemain steel gitar terbaik di era itu. Dan setelah era George De Freitas sepertinya belum ada pemain steel gitar yang bisa menyamai prestasi beliau ya. Dan saya pernah ketemu dengan anaknya George De Freitas gitu, Om Alva De Freitas. Kita ngobrol banyak segala macam sampai akhirnya saya ketitipan juga ada pekerjaan rumah besar bahwa harus meneruskan
steel gitar di Indonesia, dan itu juga jadi motivasi saya. Dan ini alhamdulillah bisa bikin. Ini juga sebenarnya sih karena di Instagram tuh banyak yang tanya gitu kan, banyak yang DM juga bahwa kalau misalnya mau belajar itu gimana caranya. Sampai akhirnya saya kepikiran bahwa kenapa enggak untuk bikin sendiri gitu kan. Jadi memudahkan teman-teman yang ingin punya, tapi bisa dapat dengan harga yang jauh lebih murah dari harga brand luar gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian saya sangat open kalau misalnya ada yang punya juga atau memang ingin belajar dari nol itu, saya dengan senang hati untuk share mengenai bagaimana bermain steel gitar yang baik.